ya udah waktunya yang tepat. Jadi sekarang udah lebih mandiri, dia udah banyak uang kan, terus dia dikelilingi oleh orang-orang yang tepat. Ya ini saatnya saya jadi lebih legowo, lebih ikhlas gitu. Kalau dulu kan masih sempat saya pikirkan kalau nanti saya tinggal nanti gimana dia. Pertama kali datang ke sini seperti apa nih? Ini sidang kedua ya, sidang kedua, kemudian tergugat yaitu Pak Dodi belum bisa hadir juga, walaupun udah dipanggil secara patut oleh pengadilan. Nah, kemudian tadi tetap dilanjutkan persidangan kaitan menanyakan langsung ke prinsipal ya, Mbak Puput ya, dalil-dalil gugatannya itu sesuai nggak dengan yang dia rasakan. Kemudian sidang berikutnya itu ditunda, seharusnya hari ini bisa masuk bukti ya, karena dikasih kesempatan 1 minggu lagi untuk pembuktian tanggal 4 April 2022 Senin depan. Nah, terkait sidang tadi itu ya saya hanya sekedar menanyakan kepada Mbak Puput alasan perceraian, hak asuh anak segala macam, seperti itu aja sih kurang lebih. Mbak Puput gimana, Mam? Gimana Ketika lagi datang tidak dan ditanyakan, ya saya hanya menjawab apa yang majelis hakim tanyakan sesuai fakta yang ada. ketidakhadiran Dedi hari ini seperti Ya ditanya juga. Iya, ditanya juga. tapi cukup kecewa nggak sih Mam, Dedi hari ini nggak datang padahal Mama Puput hari ini datang? Enggak sih, saya ya kalau nggak datang kan bukannya lebih cepat ya. sebenarnya hak dia ya Aku mau nggak tahu. hadir atau tidak. Tapi yang jelas kita sebagai penggugat kita wajib hadir gitu ya. Kalau kita nggak wajib hadir, kita penggugat masalahnya. Kalau tergugat sah-sah aja ada yang nggak hadir. Nanti ya majelis akan memutuskan itu per stake ya, bisa. Kalau dia hadir ya kita periksa pokok perkaranya. Alasan dia yang tidak hadir apa tuh Bang tadi? Sempat disampaikan nggak Pak? Atau tidak ada kabar? Tidak ada kabar ya, baik dari pengadilan juga maupun dari Mbak Puput juga nggak ada komunikasi ya. Kehadirannya alasannya nggak ada. Berarti kalau Mbak Puput pengennya first take ya, pengen lebih cepat ya Pak? Prinsipnya kita ngikutin dari pengadilan aja ya. Apa yang diputuskan oleh pengadilan ya kita jalanin gitu ya. Terkait first take atau tidaknya kita lihat aja nanti. Kalau toh tergugat nggak hadir, ya kalau first take harus putus seperti itu ya kita terima gitu ya. Mbak Puput sendiri gimana Mbak? Maksudnya pengen cepat gitu? Lebih cepat lebih baik Mbak, apa gimana Mbak? Ya. Iya, lebih cepat lebih baik. Tidak Kenapa- Itunya udah pengen cepat-cepat. Kenapa Mbak? Maksudnya Kenapa, Mbak? pengen secepatnya diselesaikan gitu loh. Maksudnya juga dari Dedi sendiri juga nggak ada kabarnya kan? Belum ada mediasi lagi. Ya udah pokoknya pengen cepat-cepat selesai aja. Dan keputusannya sudah bulat Mama Puput? Udah sangat bulat, kalau nggak bulat nggak ada di sini lah. Mbak Puput bakal jalanin momen Ramadan tanpa Dedi nih gimana nih Mbak? Iya, mengalir aja. Ramadan kemarin juga kita sering nggak satu meja makan juga. Aku harus di Pemalang harus ngurusin kerjaan ini tuh, dia stay di sini. Jadi sudah biasa ya? Berarti nggak ada bedanya ya Mbak? Nggak ada bedanya. Ini untuk matang seperti ini apa karena Dodi saat ini sekarang menjadi public enemy? Bukan, nggak ada sangkut pautannya sama kasus perkara yang sekarang lagi berjalan, nggak ada. Ini real dari ya tidak kecocokan. Tapi sebelumnya kan Mbak Puput bicara bahwa Dedi itu orangnya bijaksana, lemah Iya. lembut. Betul, bijaksana, bukan lemah lembut ya. Aku nggak pernah katakan dia lemah lembut. Cuman memang sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah itu ya dia bijaksana dan sangat disiplin. Itu Dedi. Pihak sana mengklaim kalau Mama tuh tidak jahat karena di momen di situasi yang saat ini Dedi yang lagi terjadi, Mama malah meninggalkan mereka. Begitu juga katanya dengan lain juga seperti itu. Maksudnya gimana? Aku jahat apa gimana? Ya maksudnya kenapa harus meninggalkan dengan momen yang saat ini mereka ada? Nggak tepat. Nggak tepat Oh, gitu.
Justru kalau aku pikir ini momen yang sangat tepat ya. Dulu kan aku tarik ulur karena aku masih berpikir nanti dia mau seperti apa, nanti dia bagaimana ketika aku tinggal. Dan Mayang posisinya dulu masih di bawah umur kan, masih di bawah 17 tahun. Sekarang Mayang satu udah gede, udah dewasa, udah 18 tahun. Dan sekarang Dedi pun ya udah waktunya yang tepat. Dedi sekarang udah lebih mandiri, dia udah banyak uang kan. Terus dia dikelilingi oleh orang-orang yang tepat. Ya ini saatnya saya jadi lebih legowo, lebih ikhlas gitu. Kalau dulu kan masih sempat saya pikirkan kalau nanti saya tinggal nanti gimana dia. Mama sampai memikirkan itu. Iya, masih sempat saya pikirkan. Berarti waktu itu Dedi masih kurang ya penghasilannya. Malah tidak ada penghasilan, benar nggak sih Mak, kabarnya? Tidak bekerja maksudnya, semua yang menopang dirinya. Tidak diberikan nafkah secara cukup gitu. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya. Oke, Cukup Abang, ya? selanjutnya 4 April agendanya apa? 4 April agendanya ini ya, bukti surat saksi. Itu surat. Ada berapa saksi yang nanti akan diajukan Bang? Nanti kita akan ikutin 2 saksi aja ya. Kalau boleh tahu kira-kira siapa Bang? Wah, nanti kita pikirkan ini siapa yang memang betul-betul mengetahui peristiwa ini ya. Jangan asal ambil saksi gitu. Berarti Cika dong nih Bang. Nanti kita Sebagai- lihat nanti siapa yang berkompeten di situ yang mengetahui secara pasti peristiwa antara Mbak Puput sama Pak Dodi. Ya. Bang. Sedikit dong, kemarin Pak Dodi kan ke makam Vanes tuh nangis-nangis sampai bersujud, tapi tidak lama kemudian dia asik berkaraoke, happy banget. Gimana tuh? Aduh, saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu dan nggak mau tahu. Mam, ketok palu belum diketok itu. Ada lagi cekrek-cekrek handphone jadul nih, Mam. Katanya ada foto sama cowok. Aduh, pokoknya itu. Itu Siapa siapa tuh, lagi Mam? tuh cowok? Iya. Ini cowok, ini cowok. Kalau Gimana sekedar tuh, Mam? makan apa segala macam Iya. banyak teman-teman cowok, mitra-mitra aku, klien-klien aku, mitra bisnis apa segala macam. Dan selalu ditemenin sama Bu manajer juga. Saya kemana-mana ya sendiri. Jadi tidak sendiri ya Bang? Tidak. Tapi melihat berita tersebut gimana tuh, Mam? No komen ah, basi. Mbak Puput sedikit Mbak Puput nyambung statement yang kemarin yang waktu di Kemang. Mbak Puput kan kemarin bilang kalau sekarang mungkin bukan karena orang ketiga. Mungkin kalau boleh diceritain sedikit dulu, emang dulu pernah terjadi Dedi seperti itu. Coba tanya sama dedinya ya. Dia kan belum ketemu. Ya nanti temuin dong. Dari Kalau Mbak Puput dulu Mbak maksudnya Puput sedikit. seperti apa? Soalnya Bang Dedi susah banget untuk bercerita nih. Aduh, aku no komen itu udah yang lalu biarlah berlalu. Aku ngadepin konflik yang ini aja. Aku pengen selesai baik-baik dan aku pengen ya perceraian itu kan bukan dari akhir segalanya. Kita tetap masih bisa bersilaturahmi, kita masih tetap bisa saling jaga komunikasi. Apalagi ada anak kan, Jika udah bisa terima gitu maksudnya mamanya sama dedinya mau pisah gitu. sangat terima dan sangat support. Mbak Puput sempat kapok nggak sih buat jalanin rumah tangga lagi nih ke depan? Aduh, nggak mikir itu dulu mas. Aku lagi fokus ngurus anak, aku lagi fokus untuk usaha, untuk masa depan anak-anak aku itu jauh lebih penting. Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih Mbak Puput. Sabar ya. Sabar.